Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mari silahkan dibuka mushafnya, surah Yusuf. Kita insyaallah hari ini akan mempelajari ayat ke-67. Mari kita baca surah Yusuf ayat 67 dengan ta'awud bersama-sama ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Masya Allah, ini bagus banget ayatnya. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ya bani. Allah ingin menjelaskan bagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam. Siapa Nabi Yakub, ibu-ibu? Yo, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau berkata kepada putra-putranya, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam pengasuhan pada diri anak-anak dibutuhkan nasihat seorang ayah. Coba lihat, apalagi yang punya anak-anak laki-laki. Ibu, di tempat kami, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, ada anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah mayoritas kami diberikan amanah anak laki-laki. Ini saya akan sedikit cerita agar diambil manfaatnya. Ya. Karena anak-anak masih anak-anak balita, di tempat kami itu ada kolam kura-kura. Mereka seringkali kami jumpai melempar mainan ke kolam kura-kura. Ustazah sudah berusaha menegurnya. Nak, jangan lempar mainan ke kolam kura-kura. Mereka tetap melemparnya. Akhirnya alhamdulillah atas petunjuk dari Allah, kemudian suami saya beserta para admin, dan itu laki-laki ya, mengumpulkan anak-anak laki-laki karena yang melempar mainan itu anak laki-laki ternyata. Mengumpulkan bareng-bareng, ngobrol dari hati ke hati. Ya, subhanallah. Dan Allahu Akbar, sejak ya suami saya dan bagian admin, tim admin ngobrol dengan anak laki-laki dari hati ke hati, esoknya sudah tidak ada lagi kejadian anak-anak membuang mainan ke kolam kura-kura. Lihat ibu-ibu, bagaimana dampak yang sangat luar biasa ketika yang berkata itu adalah seorang ayah kepada putranya. Dan terkadang yang namanya anak-anak, ya kenapa mereka tuh tidak mendengar kata-kata ibunya, tapi mungkin kita sebagai emak terkadang kita sudah sering gitu loh, sudah sering mengulang-ulang, mereka sudah jenuh mendengar suara kita. Jadi dalam pengasuhan diperlukan sosok ayah, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau menyampaikan sebuah pesan kepada anak-anaknya, subhanallah, kepada putra-putranya. Coba kalau boleh saya tanya, di sini yang punya anak laki-laki siapa? Saya punya, alhamdulillah. Masya Allah, cukup banyak. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, yang punya anak laki-laki artinya ya
seorang ayah harus hadir dalam pengasuhan anak-anak kita. Tidak bisa hanya kita sebagai seorang ibu yang hadir dalam pengasuhan. Karena anak laki-laki kita butuh sosok laki-laki yang soleh itu seperti apa. Laki-laki yang bertanggung jawab itu seperti apa. Laki-laki mencari nafkah untuk keluarga itu seperti apa. Dan mereka tidak didapatkan itu dari ibunya, melainkan dari ayahnya. Dan bagi siapapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, ayahnya belum perhatian kepada anaknya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, jadikanlah saya istri dan ibu yang salihah, dan jadikanlah suami hamba suami dan ayah yang saleh. Subhanallah. Bukan hanya di kisah Nabi Yakub alaihissalam beserta putra-putranya, ya, dialog ayah berserta anak di dalam Al-Quran, namun juga ada bagaimana kisah Luqman, ya subhanallah, beliau memberikan nasihat kepada putranya. Kisah Nabi Ibrahim, bagaimana dekatnya Nabi Ibrahim dengan putra-putranya. Dan ini subhanallah gambarannya ya, kalau ada ayah di situ yang diajak bicara siapa? Anak laki-laki, ya enggak ibu-ibu? Artinya ketika Allah mengulang dengan kisah yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, harusnya kita bisa mengambil ibrah. Berarti pengasuhan anak laki-laki harus didampingi oleh seorang ayah. Dan di zaman kita sekarang ini banyak ya kita temui ada ayah di rumah tapi seakan-akan keberadaannya tidak lagi dihiraukan oleh anak-anak kita. Kalau bahasanya jadi yatim tapi sebenarnya tidak yatim secara fakta gitu ya. Betul. Jadi ayahnya ada tapi tidak ada peran yang bisa beliau berikan kepada keluarga. Tidak ada sosok ayah dalam sebuah keluarga. Apa bahasa kerennya? Fatherless. Dan ini subhanallah sudah menjadi sebuah masalah besar ibu-ibu. Kenapa anak-anak itu akhirnya na'udzubillah mencintai sesama anak laki-laki, ya? Kenapa seorang anak akhirnya dia menjadi anak yang akhlaknya tidak baik? Kenapa seorang anak akhirnya rusak? Ya, di antara faktornya karena dia kehilangan sosok ayah dalam keluarganya. Tidak ada lagi nasihat yang didengar dari seorang ayah. Tidak ada lagi kebersamaan bersama seorang ayah. Padahal di dalam sebuah keluarga, ayah adalah sosok yang didambakan oleh anak-anaknya. Subhanallah. Baik, kemudian Nabi Yakub alaihissalam beliau berpesan kepada putra-putra tercintanya. Ada berapa putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam? Ayo evaluasi. Murajaah berapa? 12 sama Nabi Yusuf alaihissalam. Yang tersisa berarti berapa? 11 sama Benyamin ya. Baik, beliau berkata kepada putra-putranya, la tadkhulu min babi wahid. Wahai putra-putraku, kalau kalian memasuki negeri Mesir, karena dulu Nabi Yakub alaihissalam beliau datang dari Palestina, ibu-ibu. Dan beliau mengatakan kepada putra-putranya, kalau kalian menuju ke negeri Mesir, sudah sampai ke pintu gerbangnya. Sebagaimana kita tahu, biasanya dalam sebuah negara itu ada batas wilayah. Ya begitu ya, batas wilayah yang memisahkan antara satu negara dengan negara lainnya. Maka ketika kalian memasuki perbatasan wilayah Mesir, janganlah kalian masuk dari satu pintu, kata Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi apa yang ingin Nabi Yakub sampaikan kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya, wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Tapi kalian masuki negeri Mesir itu dari pintu yang berbeda-beda. Ya, dan kita tahu biasanya ibu-ibu sudah ada yang pernah pergi ke perbatasan wilayah Indonesia belum? Siapa yang sudah pernah pergi? Sudah ibu, Masya Allah. Ada berapa pintu tuh? Ada berapa gerbang? Satu atau banyak gerbang bu? Masya Allah, pinggir ya. Itu ada berapa pintu? Mungkin lebih dari satu ya. Laut ya, Masya Allah. Tapi kan tetap walaupun laut ada batasannya kan. Ini wilayah mana, ini wilayah mana ada ya. Darat ada. Nah itu beda-beda pintu ya bu, ada ya bu ya. Masya Allah. Nah, Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan kepada putra-putranya untuk masuk dari pintu yang berbeda. Kira-kira menurut ibu-ibu, apa hikmahnya?
Kenapa Nabi Yakub tidak menyuruh putra-putranya untuk masuk dari satu pintu saja, tapi dari pintu yang berbeda-beda? Hikmahnya apa, ibu-ibu? Yo, ibu-ibu di sini ibu-ibu cerdas, saya yakin. Yang Allah hadirkan ini ibu-ibu yang kalau saya lihat, masya Allah, barakallahu fikunna jami'an, mata-matanya itu mata-mata yang masya Allah berilmu, masya Allah salihah. Ya, amin. Kenapa? Apa hikmahnya? Kalau yang satu nggak bisa masuk, yang lain bisa masuk gitu ya. Masya Allah, bagus. Ada lagi? Kenapa ibu-ibu Nabi Yakub memerintahkan putra-putranya tidak masuk dari satu pintu, tapi dari berbagai macam pintu dan tidak rombongan masuknya? Pengalamannya berbeda-beda dalam satu perjalanan gitu ya. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Apalagi kalau zaman sekarang pengalaman anak-anak berbeda-beda, jadikan satu buku nanti ya. Masya Allah, bagus. Masya Allah. Ada lagi? Satu lagi, ya. Masya Allah, untuk menghindari fitnah, karena memang putra-putra beliau wajahnya bagus, tampan ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semua jawabannya benar ya, Masya Allah. Betul, jadi diantara kenapa Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan putra-putranya untuk memasuki wilayah Mesir dari pintu yang berbeda-beda, kata para ulama diantaranya untuk menghindari fitnah. Karena memang subhanallah putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam, mereka itu diberikan ketampanan fisik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tampan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu gak usah bayangin seberapa tampannya. Yang paling tampan di dunia itu suami kita. Iya, betul. Iya enggak? Loh, sekarang suami kita tuh paling tertampan loh di dunia. Kalau kita bilang Nabi Yusuf tampan, oke. Itu menurut dunia, tapi menurut hati kita siapa yang paling tertampan? Menurut jumhurul ulama gitu ya. Tapi menurut hati kita siapa yang tertampan? Suami kita. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Bagaimanapun bentuknya suami kita itu yang tertampan ya di hati kita. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, karena putra-putranya Nabi Yusuf, ibu-ibu, dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir, beliau tuh badannya itu tegak tinggi gitu loh. Masya Allah. Wah, Masya Allah gitu ya. Tegak tinggi orang-orang Palestina gitu ya, Masya Allah. Dan biasanya kalau melihat orang yang fisiknya itu Masya Allah luar biasa tinggi, posturnya bagus, kira-kira mengundang rasa takjub orang lain enggak? Pasti, ya kan? Nah, Nabi Yakub tidak mau putra-putranya terkena ain. Apa itu ain? Ibu-ibu ada yang pernah dapat bahasa ain? Coba Mbak terangkan ke saya, Mbak. Boleh, ilmu dikira-kira ya Mbak ya, nggak apa-apa. Boleh. Iya. Dan orang terdekat yang sedikit. Di hidungnya ini gitu, tapi tanpa ada Masya Allah, tanpa memberi kendekan. Nggak tenang. Allah nggak lama-lama. Hidung anak saya itu yang luka susah sembuh dan nggak tahu sebabnya apa. Oh, subhanallah. Masya Allah. Iya betul. Jadi itulah ain. Ain itu apa toh? Ain itu pandangan seseorang yang dia takjub kepada orang lain tanpa mendoakan dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada para ulama mengatakan walaupun dia tidak punya niat jahat, ya walaupun tidak punya niat jahat. Ada yang mengatakan harus ada niat, maksudnya niat dia takjub dulu gitu loh. Itu baru anaknya terkenain. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dulu waktu kami di Yaman, itu sering kali ketika misalnya ada anak sakit gitu loh. Biasanya mereka itu tidak langsung dibawa ke dokter. Kenapa? Biasanya para ustazah akan mengumumkan mohon kepada seluruh talibat, seluruh mahasiswi gitu ya, untuk berwudu karena ada anak mahasiswi yang sedang sakit. Dan biasanya semua kita berwudu. Ya. Untuk apa nanti air wudhunya itu? Untuk dimandikan ya ke orang yang terkena ain. Dan insya Allah biidnillahi ta'ala atas izin Allah sembuh ya. Jadi ain itu apa ustazah? Ain itu kata Rasulullah SAW adalah pandangan mata seseorang yang takjub ya, dan dia tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Masya Allah dan tanpa mendoakannya. Jadi tidak cukup ya akhwat sebenarnya dengan ucapan Masya Allah saja, tapi juga mendoakan. Bagaimana mendoakannya? Barakallahu fi, Allah yubarik fi ya. Di subhanallah, mulai sekarang kita harus kalau memandang sesuatu yang indah terutama kepada makhluk hidup, maka kita katakan
Masya Allah atau Subhanallah. Yang paling penting menyandarkan kepada Allah dan kita doakan barakallahu fiik. Ya, karena kalau kita tidak mengatakan demikian, maka anaknya itu sakit biasanya. Dan kata Rasulullah SAW, al-ainu haq, ain itu benar adanya. Lihat ibu-ibu. Jadi ini adalah sesuatu yang nyata. Walaupun mungkin di negeri kita yang tercinta ini belum begitu ramai. Padahal kalau di negeri Timur Tengah, yaitu sudah ramai sekali Bu. Karena saya punya kawan juga. Ya, kawan saya itu punya seorang anak yang cantik, Masya Allah, barakallahu fiha. Tadinya bisa jalan lincah. Tiba-tiba datang seseorang, ya, kawannya datang ke rumah. Dia bilang, anakmu kok lucu banget, aktif banget. Tanpa bilang Masya Allah, tanpa mendoakan, orangnya pergi langsung gak bisa jalan, lumpuh. Dan itu terjadi, subhanallah. Dan itu terjadi. Kenapa di tempat kita, di negeri kita yang tercinta ini, kadang ain itu tidak terlihat Bu? Karena di tempat kita yang tercinta biasanya anak sakit langsung dibawanya kemana? Ke dokter. Padahal bisa jadi itu terkena ain. Ya, kalau begitu bagaimana solusinya? Berarti solusinya kita boleh ketika misalnya ada orang melihat anak kita, kemudian dia bilang, anakmu kok lucu banget, ayo bilang Masya Allah, doakan anak ini, gitu ya. Boleh kita berkata demikian daripada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Atau kita mengedukasi, kita mulai memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa jika kalian melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri seseorang, katakan Masya Allah, katakan Subhanallah dan doakan, gitu ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ain juga bukan hanya kepada makhluk hidup, tapi juga kepada benda mati. Itu juga menimpanya. Ibu-ibu jangan heran kalau pas di Mekah atau pas di Madinah, ibu-ibu lihat mobil itu di belakangnya ditulisin apa? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, atau Masya Allah, begitulah ya. Itu tujuan utamanya apa? Agar mengingatkan orang lain yang melihat mobilnya untuk mengucapkan hal tersebut. Ya. Karena dulu waktu kami di Yaman pernah juga kisah ada orang baru beli mobil Grass baru gitu ya. Tiba-tiba ada yang bilang mobilmu bagus banget, bahasa Jawanya mungkin apik gitu ya. Langsung mobilnya berhenti. Subhanallah. Dan setelah orang itu bilang, dipaksa sama yang punya mobil, kamu harus bilang Masya Allah. Ayo bilang gitu ya. Masya Allah, barakallah. Mobilnya nyala lagi. Secara logika, masa iyo gitu ya Bu ya. Tapi itu terjadi. Subhanallah. Maka dari itu, setiap kali kita melihat kenikmatan yang Allah titipkan kepada orang lain, maka kita harus mengucapkan, ya, cepat mengucapkan apa? Masya Allah, barakallahu fi. Saya ikut mendoakan semoga Allah berikan keberkahan untuk rumahmu, semoga Allah berikan keberkahan untuk keluargamu, semoga Allah berikan keberkahan untuk anak-anakmu, semoga Allah berikan keberkahan untuk kebunmu. Ya, itu semuanya adalah doa terbaik untuk saudaranya. Dan ketahuilah ibu-ibu, orang-orang yang tidak mau mendoakan kebaikan untuk saudaranya, ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam hatinya. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ia akan lebih mudah untuk mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Bahkan subhanallah, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ia menginginkan yang terbaik untuk saudaranya, kebahagiaan untuk saudaranya, bukan keburukan untuk saudaranya. Dan kalau kita pikir ya ibu-ibu, seseorang yang memiliki hati yang kotor itu senantiasa akan ada hasad di dalam dirinya kepada saudara-saudaranya, dan itu membuat hidupnya akhirnya tidak bahagia. Subhanallah. Baik, kita kembali ke surah Yusuf. Jadi, ya ibu-ibu yang saya cintai, Nabi Yakub menginginkan bahwa anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, beliau menginginkan untuk tidak terkena ain atau pandangan jahat dari orang-orang Mesir. Kemudian beliau mengatakan, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Subhanallah, lihat bagaimana nasihat Nabi Yakub alaihissalam setelah beliau memerintahkan anaknya untuk berusaha masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kemudian Nabi Yakub mulai memberikan pelajaran tentang sebuah pendidikan agama yang menjadi bekal bagi anak-anaknya. Kata Nabi Yakub alaihissalam, "Wa ma ughni ankum minallahi min syai'." Ketahuilah wahai anakku bahwasanya apa yang engkau lihat dari saya itu tidak akan bisa engkau dapatkan apa-apa kecuali
kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi tidak ada manfaat yang bisa kalian dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita lanjutkan dulu. Inil hukmu illa lillah, dan Nabi Yakub mengatakan bahwasanya semua keputusan itu datang dari Allah. Artinya Nabi Yakub sedang mengajarkan kepada anak-anak bahwa apa yang terjadi di dunia ini, wahai anakku, tidak lain dan tidak bukan semuanya karena takdir yang telah Allah tetapkan. Lihat, bisa dibayangkan gak sih kalau seorang ayah bilang begini ke anaknya, nak, apapun yang terjadi di kehidupanmu nanti nak, itu semuanya sudah Allah takdirkan, dan itu yang terbaik dari Allah. Kira-kira anak-anak yang sering diberikan motivasi seperti ini oleh ayahanda tercintanya dengan kata-kata yang demikian, kira-kira Bu, anak ini hidup dengan tegar atau tegar Bu? Tegar. Dan ini yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Kenapa anak-anak zaman sekarang itu mentalnya melempem? Kenapa ibu-ibu? Di antara faktornya karena kurang motivasi dari orang tuanya. Menghadapi masalah sedikit, yang ada adalah zaman sekarang bunuh diri. Kemarin dengar ibu-ibu ada anak muda bunuh diri, ya. Padahal dia adalah seorang mahasiswa di universitas bergengsi dengan jurusan yang sangat-sangat bergengsi. Tapi karena tidak ada iman di dalam dadanya, tidak ada rasa takut kepada Allah, akhirnya bunuh diri. Ya, subhanallah. Penting bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa semua yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Dan penting bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini menjadi bahan diskusi. Ibu-ibu nanti dengan para suami sampai di rumah, ya ibu-ibu nanti bikin kurikulum lah. Kurikulum di antara yang disampaikan kepada anak-anak adalah membahas masalah takdir. Ya, kenapa saya tekankan ibu-ibu? Karena kita tidak akan tahu apa yang nanti anak-anak kita ke depannya, apa yang nanti anak-anak kita jalani di kemudian hari. Kalau bekal ini sudah kita sampaikan pada diri anak-anak, harapannya walaupun kita sudah tidak bisa mendampingi anak-anak kita, misalnya kita sudah meninggal dunia duluan, harapannya mereka masih berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang tegar di dalam mengarungi kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Dan ini penting sekali, ya. Karena yang namanya masalah, ujian semuanya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan ujian ini menjadi ringan atau berat? Yang membedakan adalah yang menjalaninya. Orang-orang yang memang dia punya ilmu bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah, bahwa dia di dunia, selama hidup di dunia diuji oleh Allah, maka atas izin Allah orang ini akan menjalaninya dengan penuh keringanan atau dengan penuh kebahagiaan, karena tahu ini datang dari Allah dan ia sedang diuji. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak kenal agama, ketika ujian menyapa, ketika masalah menyapa, yang ada justru masalah ini akan menjadi lebih rumit, lebih berat, dan dia akan menganggap bahwa ini semuanya adalah sesuatu yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini penting menjadi bahan diskusi bagi sebuah keluarga, terutama keluarga muslim, menyiapkan bekal untuk anak-anak kita di masa yang akan datang, karena kita tidak akan pernah tahu apakah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menemani anak-anak kita sampai mereka dewasa kelak, atau ternyata Allah sudah memanggil kita duluan. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di sini Nabi Yakub juga mengajarkan bagaimana arti tawakal kepada anak-anak. Apa kata Nabi Yakub? Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang bertawakal. Subhanallah. Jadi dari ayat 67 kita bisa mengambil faidah. Ya, apa faidahnya? Bahwa yang namanya tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Tawakal saja tidak cukup, menyerahkan diri langsung kepada Allah saja tidak cukup, harus disertai dengan sebuah usaha. Ya, anak-anaknya Nabi Yakub diperintahkan oleh Nabi Yakub alaihissalam
untuk memasuki dari pintu yang berbeda. Ini adalah sebuah ikhtiar atau usaha dari putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub mengatakan bahwa janganlah engkau menyandarkan sesuatu dengan usaha tersebut, melainkan engkau harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wa ma ughni anka minallahi wa ma ughni ankum minallahi min syai, kata Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dan ini mengajarkan bahwa yang namanya tawakal itu harus ada bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dikatakan seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dibaca ibu-ibu ayat yang selanjutnya, ayat 68. Masya Allah. Sampun? Alhamdulillah. Maka ceritanya, kisahnya ketika Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya Nabi Yakub untuk memasuki negeri Mesir dari pintu yang berbeda, maka putra-putranya Nabi Yakub taat kepada ayah mereka. Mereka memasuki kota Mesir dari pintu yang berbeda. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Ya. Dan ketika Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan ini, itu merupakan apa yang diinginkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Namun di dalam surah Yusuf ayat 68 ini kita diberitahu oleh Allah bahwa apa-apa yang kita inginkan dari sebuah keinginan pasti harus melewati takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan masalah takdir itu panjang ibu-ibu. Kalau kita orang tuanya saja belum mengilmui bagaimana takdirnya Allah yang sesungguhnya, dan yang namanya takdir Allah itu tidak bisa kita hanya belajar dalam satu kali pertemuan, karena nanti ada syaratnya. Apa yang berhubungan dengan takdir Allah? Takdir Allah ada yang kauniyah, ada yang syariah. Apa itu kauniyah, apa itu syariah? Itu kita pelajari dalam kitab akidah. Dan dalam membahas takdir Allah itu ada yang namanya ma'iyah, ada yang namanya ilmullah, ada yang namanya kitabah. Jadi ada yang namanya Allah telah mencatat, Allah melihat, Allah senantiasa berkehendak. Itu semuanya ada. Dan ini ditemukan ibu-ibu dalam sebuah materi namanya kajian ilmu tauhid. Ya, jadi ada lagi yang harus kita pelajari nih. Apa yang harus kita pelajari? Tentang ilmu tauhid yang membahas mulai dari beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada takdir. Kenapa saya katakan seperti ini ibu-ibu? Karena terkadang kita itu hanya hafal di hafalan ya. Rukun iman ada 6. Tapi kita belum belajar secara detail bagaimana sesungguhnya beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman dengan takdir, buahnya di antara yang bisa kita petik ketika seseorang beriman dengan takdir, maka ia akan menjalani kehidupan di dalam dunia ini dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak pernah kecewa dalam menghadapi dunia yang fana ini. Orang yang benar-benar sudah mengimani takdir, apapun yang Allah beri, ia katakan ini adalah yang terbaik. Maka kita seorang muslim, tidaklah terucap dari lisan kita apapun yang terjadi kecuali 2. Yang pertama adalah alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau sesuai harapan ibu-ibu. Kalau tidak sesuai harapan, kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik. Nah, di sini subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan juga kepada kita, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi
Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan kita tahu para nabi, para rasul, tidaklah mereka mengucapkan sesuatu kecuali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perintahkan itu selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Dan kita tahu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Subhanallah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan dari kita manusia tidak mengetahui, ya, bahwa apa-apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Bahwa apa-apa yang Allah berikan kepada para rasul, para nabi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo lanjut ibu-ibu. Langsung karena tadi sudah tahu dia. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Subhanallah. Walamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka tidak mengenalinya. Jadi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Ya subhanallah. Dan ketika itu ceritanya mereka membawa Benyamin. Ya enggak, Bu? Padahal dulu waktu pertama kali, berarti ini kan yang kedua ya. Yang kedua mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf ke Mesir. Sebelumnya pernah. Dan Nabi Yusuf meminta kalau kalian pengen diberikan lagi bantuan, syaratnya apa? Ibu-ibu masih ingat nggak? Bawa Benyamin, ya. Dan dibawalah Benyamin ini. Benyamin itu saudara Nabi Yusuf seibu sebapak, sekandung. Berarti kandung ya. Kalau yang lainnya adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang hanya sebapak saja, beda ibu. Ya. Dan ketika subhanallah Benyamin dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf berkata kepada Benyamin, wahai Benyamin, jangan takut, saya itu Yusuf, gitu ya. Subhanallah, saya Yusuf saudaramu, kamu jangan takut, ya subhanallah. Dan ini menunjukkan betapa Nabi Yusuf itu sayang kepada saudara-saudaranya, termasuk kepada Benyamin. Subhanallah, subhanallah. Dan kemudian subhanallah terjadilah sebuah hal yang mungkin, ya, ini adalah taktiknya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, siasatnya Nabi Yusuf alaihissalam, yang nanti kelak Nabi Yusuf ingin ayahnya sampai ke kota Mesir. Ya, yuk dibaca lagi ibu ayat ke-70. Ibu-ibu kayaknya tadi berat ketika membaca jahazahum. Jim baru ke za, ya kan? Jahazahum, baru ketemu lagi nanti jim. Bijahazihim, ya masya Allah. Iya nggak ibu-ibu? Berat nggak ketika baca itu? Lumayan ya. Jim baru ke za, ya alhamdulillah. Tapi yakinlah ibu-ibu, setiap huruf yang ibu-ibu baca itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Sudah berapa huruf yang ibu-ibu baca tadi dari sini? Ada lebih dari 50 lah ya. Insya Allah. Baik. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhi thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam beserta para perdana menterinya, para pegawai istana menyiapkan bahan makanan yang akan diberikan kepada keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam, maka dimasukkanlah, ya, apa itu di sini? Saqaya. Siqaya itu ada maknanya, ibu-ibu, mungkin kalau di terjemahan bahasa Indonesia itu apa artinya di situ? Tempat minum, ya. Padahal di tafsir Muyassar yang saya bawa, ini yang saya bawa adalah tafsirul Muyassar. Di sini arti dari saqaya itu adalah al-ina'ul ladzi kana yaqilu lin-nas. Artinya adalah sebuah tempat yang biasa dipakai untuk menimbang. Itu namanya siqayah.
Ya, jadi berbagai macam para ahli tafsir menafsirkan apa arti sikoya. Ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah tempat minumnya raja. Ada yang menafsirkan itu adalah piala. Wallahu taala alam. Yang jelas barang ini milik kerajaan. Ya, barang ini milik kerajaan dimasukkan ke karungnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan kemudian seorang muadzin, maksudnya di sini muadzin itu bukan yang biasa mengumandangkan azan, tapi lebih luas maknanya. Artinya adalah seorang yang biasa menyuarakan suara yang keras. Ya, bisa diartikan dengan muadzin. Ya. Jadi tolong catat baik-baik ibu-ibu, kalau ada di Quran terjemahan muadzin di sini artinya adalah orang azan, maka ketahuilah bahwa itu arti yang salah. Ya. Yang benar adalah seseorang yang biasa menyeru. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada seseorang yang biasa menyeru untuk mengumumkan bahwa sesungguhnya ada di antara kalian yang mencuri barang milik raja tersebut. Subhanallah. Kemudian qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf kaget, ya, dan bertanya kepada mereka, barang apa yang hilang dari istana raja? Subhanallah. Kemudian qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Apa kata mereka? Bahwa kami sesungguhnya telah kehilangan. Di sini dikatakan suwa'il malik, dikatakan di dalam kitab atau tafsir muyassar, qala al-munadi wa may yahdhurutu nafqad al-mikyal alladhi yaqilul malik bih. Di sini sama. Artinya adalah sesuatu yang biasanya dijadikan untuk menimbang. Ya, mikyal itu adalah bahan untuk menimbang. Wa mukafatun man yahdhur miqdaru himli ba'ir min at-ta'am. Wa qala al-munadi wa ana bihimlil ba'ir min at-ta'am dhamin wa kafil. Kata para pihak istana bahwa raja telah kehilangan barang. Saya katakan barang karena kan tadi tafsirnya berbeda-beda ya. Raja telah kehilangan barang yang mana kalau barang itu ditemukan dalam diri kalian, salah satu di antara kalian, maka kita akan menjamin, kita akan menukarnya dengan bahan makanan pokok seberat unta. Coba seberat unta tuh kira-kira berapa kilo tuh Bu? Atau berapa ton? Atau berapa kuintal? Ada yang pernah punya unta apa ternakan unta di Green Hill? Nggak ada ya? Boneka unta? Masya Allah. Ada yang sudah pernah naik unta? Sudah ibu, di mana Bu? Di Bonbin? Oh, di Mekah? Masya Allah, Masya Allah. Pernah memanggul unta Bu? Enggak ya, bonekanya. Kira-kira unta tuh berat enggak Bu? Berat banget ya. Ibu tahu berapa timbangannya Bu? Di atas 1 ton. Saya percaya kepada ibu. Tidak, di atas 1 ton. Berarti makanan sebesar lebih dari 1 ton tuh banyak atau sedikit? Banyak. Dan itu menjadi jaminan bagi siapa yang mengembalikan barangnya raja. Dan memang ini sengaja dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam agar bahan makanan mereka bawa nanti pulang ke rumah ayah tercintanya itu Nabi Yaqub alaihissalam. Masya Allah. Kemudian qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Kata keluarganya Nabi Yusuf, kata kakak-kakaknya Nabi Yusuf, kata saudaranya Nabi Yusuf, sebagaimana kalian tahu kami kesini tuh bukan niat untuk mencuri, gitu ya. Kami kesini tuh niat baik-baik untuk meminta bantuan. Subhanallah. Dan kalian telah mengetahui kami bukan orang-orang yang nufsid. Nufsid itu bukan orang-orang yang merusak muka bumi ini, bukan. Tapi kami memang benar-benar tulus meminta bantuan. Subhanallah. Kemudian di sini dikatakan qalu fama jazaohu in kuntum kadibin. Mereka diajak bicara oleh para pihak istana bahwa kalau sampai kalian berdusta, apa yang harus kalian lakukan, gitu ya. Subhanallah. Wah, ini ditentang padahal jelas barangnya sudah ada pada diri mereka. Tapi kan mereka tidak merasa, karena itu memang dimasukkan ke dalam waring atau ke dalam karung atau ke dalam tempat yang akan mereka bawa nanti ya. Subhanallah. Qalu, kata mereka dengan penuh kepercayaan diri, pede banget ya. Siapa ini yang berkata qalu? Anak-anaknya Nabi Yaqub alaihissalam, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu, kata mereka, jazaohu mawujida fi rahlihi fahuwa jaza'u. Lihat bagaimana Allah itu punya namanya adalah Latif, Khabir.
Allah itu kalau sudah merencanakan kebaikan untuk diri seorang hamba, maka biasanya Allah merencanakannya dengan penuh kelembutan. Sampai-sampai hamba tersebut tidak merasa bahwa itu adalah rencananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah telah mengatur rencana kita sedemikian rupa, maka kita akan menangis sejadi-jadinya karena ternyata Allah telah menyediakan bagi kita itu sesuatu yang terbaik gitu ya, Masya Allah. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa pertemuan antara ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat. Kemudian di sini dikatakan, kata kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam, kalau ada di antara kami yang Anda temukan wahai para pegawai istana, ada yang mencuri dan barangnya ada pada kami, maka sesungguhnya dia yang akan menjadi jaminan, silakan ambil tuh. Dan benar yang terjadi, ternyata di dalam tempat makanannya Benyamin tuh ada barangnya, dan itu sengaja memang, ya subhanallah. Kadzalika najzid dzalimin, kata mereka itulah balasan bagi orang-orang yang zalim atau orang-orang yang melampaui batas. Mulailah, wah ini bayangin deh Bu, ceritanya tuh tolong dibayangin gitu ya. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Para pegawai istana sudah mencari, tapi mereka sengaja tidak langsung mencari pada tempatnya Benyamin. Mereka cari dulu di tempat saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ketemu nggak, nggak ketemu. Baru setelah itu mereka cari ke tempatnya Benyamin. Tsumma istakhraja min wi'a'i akhi. Ketemulah barangnya raja ada di tempatnya Benyamin. Subhanallah. Jadi memang ini rencananya tuh sudah direncanakan sedemikian rupa gitu loh ya, Masya Allah. Kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Subhanallah. Di sini di dalam tafsir Al-Muyassar ya, dikatakan bahwa qala ikhwatu Yusuf jazaa'us sariq man wujidal masruq fi rihlihi fa huwa jazaa'u ay yusallim yasruquhu ila man saraqa minhu hatta yakuna 'abdan 'indahu mislu hadzal jazaa' wa huwa al istisqaq nazzid dhalimin bis sariqah wa hadha dinuna wa sunnati fi ahli sariqah. Jadi ibu-ibu, pada zaman dahulu syariatnya Nabi Yusuf alaihissalam, kalau ada orang mencuri, maka syariatnya Nabi Yusuf alaihissalam itu zaman dulu nanti yang menjadi jaminan adalah orang yang mencuri tersebut. Nih jaminannya. Kalau syariatnya Nabi Muhammad itu kan orang yang mencuri dipotong tangannya, ya kan? Orang yang membunuh, kalau zamannya Nabi Muhammad SAW apa ibu-ibu? Orang yang membunuh itu dibagi menjadi dua. Ya syariatnya Nabi Muhammad. Kalau membunuhnya tidak sengaja maka tidak perlu ada pembunuhan lagi, tidak ada qisas. Ya, tapi namanya pembayaran diat. Tapi kalau membunuhnya dengan sengaja, dia diberikan dua kelonggaran. Apa? Boleh dibunuh, boleh dimaafkan, tapi membayar diat. Ya. Kalau zaman dulu kala orang yang membunuh, apa yang harus dilakukan? Tidak ada kata maaf, semuanya dibunuh. Begitu pula syariatnya zaman dahulu kala masalah ghanimah, harta peperangan. Kalau zaman dulu harta peperangan itu tidak boleh dipakai, semuanya dibakar. Syariatnya Nabi Muhammad ghanimah, harta peperangan dibagi. Zaman dulu kala orang nih baju Bu terkena najis itu harus disobek. Zaman dulu disobek. Zaman kita Nabi Muhammad SAW, ya umatnya Nabi kita Muhammad SAW, syariatnya Nabi Muhammad terkena najis dicuci, hilang najisnya boleh dipakai lagi. Kira-kira ringanan mana ibu-ibu? Ringanan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Nah, ternyata ibu-ibu, subhanallah, di sini dikatakan qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Kata Nabi Yusuf, kalau sekarang kalian mencuri, berarti kalian sudah pernah melakukannya dulu gitu loh. Subhanallah. Dan ini bahasanya sekakmat, seakan-akan kayak
begitu ya, subhanallah, skakmat bagi keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aba syaikhan kabiran fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Lihat ibu-ibu, mereka itu sudah janji kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa ketika akan berangkat ke Mesir mereka akan menjaga Benyamin, tapi yang terjadi Benyamin malah ditarik ke istana. Maka mereka mengatakan, wahai pembesar istana gitu ya, tolong dong ditukar yang jadi jaminan, jangan Benyamin, ambil aja di antara kita karena kita punya ayah yang sudah menua, yang sudah lansia. Subhanallah. Maka apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adallah an ta'khudha illa ma wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladzalimun. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, kita memohon kepada Allah ya perlindungan dari mendolimi orang-orang. Masa iyo kita ngambil orang yang bukan mencuri. Dan ini memang subhanallah taktiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaihim mawthiqan min Allah. Dan ini nanti insyaallah apa yang diberitahu oleh kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bahan diskusi. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi bagaimana seharusnya yang namanya kakak adik itu dia harus berdiskusi dalam masalah-masalah yang pelik. Ini kan coba lihat, waktu keadaannya yang kita temui kan Benyamin sudah ditarik gitu loh. Dan mereka nggak bisa juga pulang karena sudah janji kepada ayahnya bahwa akan bawa Benyamin. Dalam keadaan yang genting, apa yang harus dilakukan oleh para kakak adik nanti insya Allah kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya ibu-ibu yang salihah bagi anak-anak kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala solihkan anak-anak kita, Allah rukunkan anak-anak kita sampai Allah wafatkan kita dan Allah kumpulkan kita nanti di dalam surga Firdaus tertinggi. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.